Action. Ya, selamat siang semuanya. Kok siang anjing? Ya, selamat datang semuanya di channel YouTube saya. Di sini itu channel pertama saya, dan saya akan membahas edukasi tentang PES dan bagaimana cara PES masuk ke dalam rumah. Yang paling penting itu adalah bagaimana cara agar bisa mencegah atau menghindari supaya PES tidak masuk ke dalam rumah. Mari kita simak videonya. Ya, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk kalian semua penonton setia dari Jangkistan TV. Di sini saya Muhammad Teguh Hartono akan menjelaskan tentang PES. PES itu adalah suatu organisme yang keberadaannya mengganggu kehidupan manusia. Di sini PES yang dimaksud di sini itu adalah hewan. Jadi PES dalam bahasa Indonesia itu ada berarti hama. PES adalah suatu organisme atau PES adalah suatu hewan yang keberadaannya mengganggu lingkungan hidup manusia. Contohnya seperti tikus, kecoa, lalat, nyamuk, semut, cicak, dan hewan-hewan yang mengganggu. Di sini ada pun hewan yang tidak menjadi PES. Ya, contohnya ada seseorang manusia yang dia hobi memelihara tikus. Nah, jadi tikus yang dipelihara itu oleh seseorang itu bukan termasuk hama karena definisinya udah beda. Jadi itu tikusnya itu udah menjadi sahabat bagi manusia. Jadi ya balik lagi ke artian yang pertama itu, yaitu PES adalah suatu hewan yang keberadaannya mengganggu lingkungan hidup manusia. Tapi kalau bukan mengganggu berarti itu bukan PES atau hama. Meskipun bagi sebagian orang itu hewan tersebut disebut pengganggu, tapi ada yang dari sebagian orang itu bukan menganggapnya sebagai pengganggu tapi menganggapnya sebagai teman. Bagaimana cara PES atau hama bisa masuk ke dalam rumah? Yang pertama itu, karena di dalam rumah yang pertama pasti ada sumber makanan. Terus yang kedua, cara membuat dari PES itu bertahan hidup. Dan yang ketiga itu, suhu di dalam rumah lebih nyaman dibandingkan di luar rumah menurut PES. Yang pertama itu sumber makanan. Itu adalah hal yang terpenting yang harus kita jaga, karena kalau sumber makanan kita banyak dan berantakan, itu akan cepat mengundang PES. Contohnya lalat. Kalau misalkan kita di dapur ataupun di ruang tamu ataupun di tempat kerja kita ada makanan yang berserakan, otomatis itu akan sangat cepat mengundang lalat ataupun semut. Bahkan tikus pun bisa datang. Terus yang kedua itu, suhu di dalam rumah itu lebih nyaman dibanding di luar. Mengapa? Karena kalau misalkan suhu di luar itu tergantung cuaca. Kalau misalkan di luar cuacanya panas, otomatis pasti panas. Kalau di luar cuacanya hujan, otomatis pasti hujan. Nah, sama seperti manusia. Kalau misalkan hujan atau panas, dia lebih baik diam di rumah. Karena di rumah itu ya nyaman, tidak kena hujan, tidak kena panas. Dan yang ketiga itu adalah untuk bisa bertahan hidup dari PES. Karena kalau misalkan di luar itu si PES atau hama ini tereliminasi, karena di luar itu banyak predator yang memangsa hewan. Ya, contohnya seperti di sini ada tikus. Dia pasti masuk ke dalam rumah karena kalau misalkan dia tetap berada di luar, sarangnya ada di luar rumah, kemungkinan pertama itu dia bisa mati karena dimakan ular. Itu salah satu contohnya. Jadi mengapa tikus itu masuk ke dalam rumah? Ya karena yang pertama itu mencari sumber makanan, mencari tempat bertahan hidup, dan suhu di rumah pun lebih nyaman dibandingkan di luar. Karena kalau misalkan di rumah, predator bagi PES itu sangat banyak, beda dengan di dalam. Kalau di dalam mungkin menurut hamanya sendiri, satu-satunya yang mengganggu itu adalah manusia yang ada di rumah. Di bagian ketiga ini saya akan membahas tentang cara menghindari atau mencegah supaya PES tidak masuk ke dalam rumah. Poin pertama itu, kebersihan harus benar-benar higienis, harus benar-benar dijaga. Karena kalau misalkan tempatnya bersih, tempatnya wangi, mungkin si PES tidak akan masuk. Karena kebanyakan PES di sini
hewan di sini sangat tidak menyukai dengan bau-bau wangi-wangian. Contohnya tikus. Dia kalau wangi kan suka nyarinya tempat-tempat yang bau, kayak di dapur. Karena kebanyakan di dapur itu tempatnya, maaf ya, bukannya bau, karena di dapur itu identik dengan tempat sampah. Mengapa identik dengan tempat sampah? Karena di dapur itu pasti ada tempat sampah. Beda kalau kita misalkan di kamar ataupun di ruang tamu, kan tempat sampah di kamar atau di ruang tamu itu mungkin bisa lebih bersih dibandingkan di dapur. Itu yang pertama, itu kita harus menjaga kebersihan. Terus yang kedua, kita harus melihat situasi rumah kita, apakah ada celah atau jalan pes bisa masuk ke dalam rumah. Contohnya itu dari ventilasi udara. Kita ambil contoh misalkan pakai jendela. Untuk cara mencegahnya supaya tidak masuk pes atau hewan atau hama yang mengganggu, ya contohnya bisa lalat, serangga-serangga terbang ataupun nyamuk. Untuk cara mencegahnya, kita harus menutupi ventilasi udara atau jendela itu dengan screen insect. Mengapa menggunakan screen insect? Karena supaya meminimalisir masuknya lalat atau nyamuk ataupun serangga lainnya masuk ke dalam rumah. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau misalkan kita mencegah atau menghindari pes masuk ke dalam rumah itu, semua Yunus. Jadi kesimpulannya, agar pes tidak masuk ke dalam rumah, yang pertama itu harus benar-benar bersih, makanan terjaga dengan baik, makanan tertutup. Ya kalau bisa makanan itu janganlah menempatkan makanan di sembarang tempat. Harus ada tempat untuk khusus buat makanan, supaya makanan tersebut tidak tercecer dan supaya meminimalisir masuknya hewan atau pes masuk ke dalam rumah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari video yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Di sini saya juga sama-sama sedang menggali ilmu, dan saya juga di sini hanya membagikan sedikit ilmu yang saya tahu kepada kalian semua, supaya ilmu ini bisa kalian gunakan di rumah kalian, di industri kalian, atau kantor kalian, ataupun tempat kerja kalian. Jika ada yang bertanya-tanya mengenai PES, ya contohnya, Mas ini kenapa rumah saya begini-gini, Mas kenapa rumah saya banyak kecoa, Mas kenapa bla 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 kayak gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas satu persatu. Dan jika setelah respon, kalian bisa DM ke Instagram saya. Nama Instagramnya itu Mochnicohart, MOCHNICOHART. DM di situ, dan insya Allah saya akan membacanya, dan saya akan membuatkan video edukasi dan membagikan ilmu tentang apa yang Anda tanyakan kepada saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan, karena di sini saya sama-sama belajar. Terima kasih kepada penonton setia saya, dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton di channel saya. Semoga saya kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga channel saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan info lebih lanjut mengenai tentang edukasi PES.